Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah kajian ilmu keluarga yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat serta barokah yang Allah limpahkan kepada kita, kita masih diberi kesempatan untuk mengarungi kehidupan yang fana ini, untuk menambah amal ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga dengan kita mentadaburi Al-Quran, Al-Hadis, dan kita mengkaji agama Allah, Allah tingkatkan pengetahuan kita, Allah tingkatkan iman dan takwa kita, dan Allah perbaiki amal ibadah kita. Kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita ditempatkan di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji kajian seri terakhir terkait dengan bahasan yang kita bahas tentang 3 tingkatan dosa dan cara taubatnya. Dan kita sudah kita uraikan secara berurutan dari 6 sesi di depan tentang 3 tingkatan dosa. Dosa besar yang tidak terampuni, dosa besar yang bisa diampuni, ada pula dosa-dosa kecil. Macam-macam dosa sudah kita uraikan. Dosa meninggalkan perintah Allah, dosa melanggar larangan Allah, dosa kedzaliman dalam rangka hablum minan nas. Kemudian terakhir kita membahas tentang 3 cara seseorang berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa terang-terangan, ada orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Nah, seri terakhir ini, di seri ke-7, kita akan membahas dosa yang dilakukan secara berjamaah atau dosa yang dilakukan secara bersama-sama. Adakah orang melakukan dosa bersama-sama? Ada. Ada pula orang yang melakukan amal ibadah bersama-sama? Ada. Kalau dia bersama dalam kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, pahala yang melimpah ruah, ampunan. Tapi ketika dia bersama-sama dalam suatu kejahatan, dia pun akan mendapatkan dosa bersama-sama. Bahkan terkadang ketika bersama-sama ada orang yang pertama mengajak keburukan, maka orang ini akan mendapatkan dosa lebih besar dari orang yang diajaknya. Meskipun kedua-duanya sama-sama mendapat dosa. Tapi orang yang mengajak dalam keburukan, maka dosanya lebih besar. Karena akan menanggung dan terbebani dosa orang yang diajak berbuat bersamanya. Adapun ketika mereka tidak saling mengajak, tapi bersama-sama berbuat, tanpa ada yang saling mempengaruhi, tapi kesamaan, maka mereka mendapatkan dosa yang sama. Demikian pula ketika kita berbuat kebaikan, bersama-sama kebaikan, dia dapat pahala. Tapi orang yang pertama kali menunjukkan kebaikan atau mengajak kebaikan, dia mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dari orang yang mengikuti kebaikan itu. Maka tergantung bagaimana perbuatan kita di sisi Allah. Dan Allah yang akan menilai. Yang jelas, Allah melarang kita berbuat dosa. Sekecil apapun. Sendiri-sendiri, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, bersama-sama. Tapi ketahuilah, dosa bersama yang disebut dengan dosa berjamaah, itu lebih besar dosanya dan lebih berat madorotnya. Sebagai contoh,
Ini urusan negara. Misal, suatu kelompok pejabat yang berada di suatu tempat atau lembaga yang mengatur undang-undang, di dalam mengatur undang-undang itu bersama-sama sekongkol dibuatlah undang-undang yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok yang lain. Ini dosa berjamaah. Yang dirugikan boleh jadi tidak tahu siapa yang membuat hukum ini, tapi sangat dirugikan. Dan dia terima, karena ini hukum yang telah ditetapkan. Maka orang yang membuat hukum gak mungkin sendiri, pasti bersama-sama di sana. Kalau di negara kita yang membuat hukum dari anggota Dewan Legislatif. Yang membuat peraturan, perundang-undangan. Dan mereka tidak sendiri, bersama-sama. Diperintahkan pula, diputuskan pula nanti oleh yang memimpin negara, presiden misalkan, atau pejabat yang berwenang. Maka dosa ini apabila dilakukan dalam rangka menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain, atau tidak berusaha merugikan pihak yang lain, tapi hanya menguntungkan satu pihak saja, ini termasuk dosa bersama dalam menetapkan suatu hukum yang mudaratnya luar biasa sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang kita bisa lihat hukum-hukum yang berlaku di satu negara, termasuk di negara kita khususnya. Kenapa dibuat aturan undang-undang seperti ini? Ada tujuan supaya menguntungkan satu pihak atau meringankan hukuman terhadap satu pihak. Dan ini dilakukan bersama. Dosa besar. Maka salah satu sebab kenapa suatu negeri selalu diberikan oleh Allah musibah. Selalu diberikan oleh Allah musibah dan bertubi-tubi musibah. Salah satunya adalah ketika pelaku hukum atau pembuat undang-undang suatu hukum, dia tidak mengikuti hukum Allah. Dia tidak mengikuti hukum Allah. Lalu diputuskan hukum, yang hukum itu dibuat manusia, dan yang membuat hukum itu tidak sendiri, tentu saja berkelompok, bersama-sama, lalu hukum itu menentang hukum Allah, dia telah membuat dosa berjamaah dengan merubah undang-undang Allah. Maka dosanya itu menimpa suatu negeri. Kita akan uraikan ini berdasarkan ayat Al-Quran maupun Al-Hadis insyaAllah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Pada prinsipnya, ketika seorang menolong seseorang, baik itu pribadi atau berjamaah, maka dia mendapatkan pahala kebaikan. Ketika dia berbuat jahat kepada seseorang, pribadi atau berjamaah, dia pun akan mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dilakukannya, bersama dengan orang yang mengikutinya. Mari kita buka sebagai muqaddimah. Surat 4, An-Nisa ayat 85. Surat 4, yakni surat An-Nisa, ayatnya ayat ke-85. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Man yashfa', barang siapa yang memberi pertolongan. Syafa'atan hasanatan, pertolongan yang baik. Yakullahu nasibum minha, maka mereka akan memperoleh bagian dari pahala perbuatan baiknya. Kalau dia sendiri-sendiri, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan nanti orang yang ditolong akan mendapatkan pahala. Yang pertama menolong, dia diberi pahala lebih. Kalau dia bersama-sama memberikan pertolongan, bersama-sama yang memberikan pertolongan yang baik, diberikan pahala secara bersama-sama pula. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, yakullahu kiflum minha, maka orang yang memberikan pertolongan yang buruk lalu diikuti oleh orang yang ditolong itu dalam keburukan, dia niscaya akan memikul bagian dosanya dan dosa orang yang mengikutinya keburukan tadi.
Jika dilakukannya bersama-sama dalam keburukan, diikuti pula bersama-sama dalam keburukan, dia bersama-sama pula mendapatkan keburukan. Bersama-sama dosanya. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Dan sungguh, Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allah mampu menentukan. Di dunia boleh jadi orang yang bersama-sama dalam keburukan tidak telah terbukti. Karena sama-sama berbuat buruk, sama-sama saling melindungi. Sama-sama saling membela, saling membantu satu sama lain, tapi di atas keburukan. Boleh jadi Anda lolos dari tuntunan hukum di dunia. Tapi Anda telah mempermainkan hukum Allah. Anda telah mempermainkan ketetapan Allah. Maka yang menyebabkan terjadinya musibah berturut-turut dalam sebuah negeri, ini sering terjadi dan Allah yang menetapkan. Karena mereka tidak menetapkan hukum sesuai hukum Allah. Maka Allah perintahkan di surat Al-Ma'idah, surat 5 ayat 49. Surat 5 ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Maka para pembuat undang-undang wajib mengikuti undang-undang yang diturunkan Allah jika terkait dengan urusan urusan yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Apapun hukumnya. Hukum perzinahan, hukum pencurian, hukum sumpah palsu. Itu wajib mengikuti hukum Allah. Kenapa? Sudah ada hukumnya dalam Al-Quran. Tegakkan hukum Allah. Sampai Allah melarang. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَيَّفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Ini larangan tegas. Waspadalah kamu terhadap mereka. Siapa mereka? Yang tidak mau mengikuti hukum Allah. Yang menghalangi hukum Allah. Jangan sampai mereka. Mereka itu kan banyak, gak cuma satu. Kamu bukan. Dia bukan. Mereka. Memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Nabi Muhammad dilarang menetapkan hukum tidak sesuai hukum Allah. Meskipun mereka banyak orang-orang munafik di negeri Madinah yang gak setuju dengan hukum Allah. Jangan ikuti mereka, kata Allah. Bagaimana jika mereka menentukan hukum tidak sesuai hukum Allah? Perhatikan di tengah ayat sampai habis. Fa'in tawallau. Maka jika mereka berpaling. Yani apa? Berpaling dari hukum yang telah ditentukan Allah. Menentukan hukum sendiri. Keluar dari hukum Allah. Dan mereka bersama-sama. Berjamaah. Bersama-sama membuat undang-undang. Isi undang-undangnya bertentangan dengan hukum Allah. Maka mereka berpaling dari ketetapan Allah. Fa'lam. Maka ketahuilah. Annama yuridullah ayyusibahum biba'di dhunubihim. Sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka. Siapa mereka? Yang sama-sama berbuat kejahatan. Apa kejahatannya? Menentukan hukum gak sesuai hukum Allah. Maka mereka akan ditimpa musibah. Dan boleh jadi musibah itu menimpa suatu negeri, suatu kawasan, suatu wilayah, atau suatu daerah. Apa sebabnya? Biba'di dzunubihim. Disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dosa yang bersama-sama. Berjamaah. Maka Allah katakan di ujung ayatnya. Wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Dan sungguh kebanyakan manusia fasik. Fasik. Ingkar terhadap hukum-hukum Allah. Tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Melanggar hukum-hukum Allah. Ketika mereka melakukannya bersama-sama, berjamaah, maka mereka akan mendapatkan dosa bersama-sama. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini ancaman Allah, saudara sekalian.
Maka dalam urusan hukum nggak boleh keluar dari hukum Allah. Maka Allah tetapkan di ayat ke-50-nya, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka ingin menegakkan hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini tentang agama Allah, tentang syariat Allah, tentang hukum Allah. Hukum siapa yang lebih baik? Tentu kita akan mengatakan, tentu hukum Allah. Kenapa sekarang hukum Allah diabaikan? Bahkan pelaku undang-undang bahkan berani meniadakan hukum Allah, menentang hukum Allah. Na'udzubillah. Saudara sekalian, orang yang menegakkan hukum Allah pasti akan mendapatkan karunia Allah, ridho Allah. Tapi orang yang mengabaikan hukum Allah, apalagi bersama-sama menentang hukum Allah, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat berani terhadap Allah. Mereka adalah orang-orang yang berani menentang Allah. Sungguh, yang seperti ini kalau terjadi, berat, luar biasa berat. Seperti apa lagi dosa berjamaah? Ketika dalam suatu pekerjaan misalkan, kalau kita sebut sajalah tender, maka ada sekelompok orang, dosa berjamaah apa di sana? Si pelaku tender mengatur tendernya. Yang ikut tender diatur pula harus begini dan begitu. Nurut. Maka yang memberi tender ada oknum di sana, yang ikut tender ada lagi di sana yang bekerja sama pemberi tender. Akhirnya terjadilah suap menyuap demi untuk bisa menang dalam sebuah tender. Maka ini haram. Tapi maaf saudara sekalian, bukankah yang seperti itu banyak terjadi? Bukankah ini sering terjadi? Bukankah pelaku-pelaku pun tidak merasa takut akan hukum Allah? Dia telah mendolimi sekelompok yang lain. Kalau memang seperti itu, nggak usah pakai tender, menangkan salah satu. Sudah jelas. Ini sudah tendernya diatur, yang nanti menang diatur, siapa yang kalah diatur, bahkan kadang-kadang maaf, ada seperti main-main. Harus minimal 4 yang ikut tender, 4, 1 yang pasti menang, 3 diatur, dibuat. Kamu sekarang bikinlah seperti ini, seakan-akan itu tender, tapi kamu nanti menang. Cuman fiktif, yang penting ada. Seakan-akan ada penawaran yang lain. Allahu Akbar. Maka yang seperti itu, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, antara pelakunya yang membuatnya, dan mereka saling menjanjikan bersama-sama, akhirnya terjadi riswah, suap menyuap. Bukankah suap menyuap itu dilakukan berjamaah? Nggak mungkin sendiri. Maka dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ibu buka hadis Bulughul Maram 867. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Dilaknat kedua-duanya. Jika orang pelaku riswah tadi berjamaah, bersama-sama untuk memenangkan sekelompok, untuk mengalahkan sekelompok, boleh jadi yang dikalahkan tidak tahu, dikiranya ini bersih. Tapi yang menang akibat saling bersama-sama untuk memenangkan suatu kelompok yang lain. Dan itu bersama-sama dilaknat semuanya. Abdullah ibnu Amr, semoga Allah meridhoinya. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr bin al-As, putra dari Amr bin al-As. Qala, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah melaknat orang-orang yang memberi suapan, orang-orang yang menerima suapan. Mungkinkah suap menyuap dilakukan sendiri tanpa berjamaah? Tidak mungkin, sekurang-kurangnya 2 orang. Bahkan bisa jadi 2 pihak.
Yang tiap pihak ada beberapa orang bersama-sama menikmati itu. Nikmat di dunia, tapi demi Allah tidak pernah akan nikmat nanti di yaumil akhir. Kenapa? Karena orang yang memberi syafaat, memberi pertolongan itu ada tujuan supaya dapat keuntungan. Maka Rasulullah sampai mengingatkan, awas, yang namanya pemberian, syafaat, pertolongan. Kalau pertolongan itu murni sebagai hadiah atau bantuan, halal. Tapi kalau diatur, itu masuk kategori riba. Ibu baca hadis sebelumnya, 866-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa memberi syafaat menjadi perantara untuk suatu kebaikan kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan menerimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Coba perhatikan hadis ini, saudara sekalian. Kata Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, dia mendengar dari Nabi SAW bersabda, man syafa'a, barang siapa yang beri syafaat, syafaat itu maksudnya pertolongan. Tadi yang sudah kita uraikan di surat 4 ayat 85. Man yashfa' syafa'atan. Di sini syafaat itu pertolongan itu li akhihi, diberikan kepada seseorang saudaranya, syafa'atan, suatu pertolongan. Lalu yang ditolong fa'ahdalahu hadiah, memberikan hadiah kepadanya. Faqabilaha, lalu yang menolong terima hadiah itu. Faqad ata baban aziman min abwabir riba. Sesungguhnya orang yang menerima hadiah itu dan yang telah memberi hadiah itu telah masuk pada salah satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Ya Allah. Apa sih contohnya? Kok bisa begitu? Maaf, tidak semua hadiah Bapak Ibu. Saya jelaskan. Silakan tutup screen-nya biar lebih jelas. A dan B saling mengenal dengan baik, bertetangga, berkawan, lalu saling memberikan hadiah tanpa pamrih. Oh, itu bagus. A memberikan hadiah, dibalas oleh B memberikan hadiah, nggak masalah. Satu kelompok memberikan hadiah, dibalas kelompok yang lain memberi hadiah tanpa pamrih. Tidak ada apapun yang diinginkan dari hadiah itu. Silakan. Yang seperti ini halal. Inilah hadiah yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk saling memberikan hadiah. Sebab hadiah-hadiah yang dilakukan tanpa pamrih, nggak ada tendensi, nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan, nggak ada ingin dapat apapun setelah itu. Sudah saling memberikan hadiah saja. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan mereka saling satu sama lain, baik secara pribadi, keluarga maupun kelompok, saling menyayangi, saling menghormati, timbul bermacam-macam hilang bermacam-macam kedengkian, timbul kasih sayang. Hadiah, saling hadiah yang seperti ini halal. Lalu apa yang dimaksud hadis tadi? Seseorang memberikan hadiah kepada orang lain. Apa? Seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain. Lalu orang yang ditolong memberi hadiah kepada orang yang menolong. Maka dua-duanya masuk dari pintu riba. Contoh. Ada sebuah instansi mengadakan, tadi saya katakan tender. Ada 5 peserta tender. Nggak mungkin 5-5-nya semuanya menang. Pasti hanya salah satu yang menang. Nggak mungkin. Tapi dari si pembuat tender, ada seseorang yang diutus untuk mendekati si pelaku tender, yang ikut tender. Atau yang ikut tender mendekati si pemberi tender. Baik itu diatur oleh kelompoknya atau secara pribadi, lalu ingin bersama dengan ini, lalu dia yang mendekatikah, ada kesepakatan perjanjian. Mau nggak aku bantu tender Anda? Bagaimana caranya? Pokoknya kamu ikuti kami. Berilah tekan penawaran sekian. Naikkan sekian persen. Nanti
kamu tetap akan dapat sesuai nilaimu. Tapi sekian persen itu diberikan kepada kelompok kami. Akan atur nanti kami. Kamu menang misalnya. Maka seakan-akan apa? Dia menawarkan pertolongan ke sini. Atau dia yang meminta pertolongan ke sini. Lalu ditolong. Lalu dimenangkanlah salah satu pihak yang ikut tender. Yang lainnya kalah. 4 yang kalah nggak tahu kalau dia ada permainan, kerjasama. Ini dosa berjamaah. Maka saat dia menang tender salah satunya, karena memang sudah ada pendekatan, ada perjanjian sebelumnya, menang tendernya. Apa yang saja setelah itu? Setelah menang tender, lalu selesailah si proyek itu. Yang menang tender ngasih hadiah kepada si pemberi tender. Yang menerima, si pemberi tender terima. Kedua-duanya telah masuk pintu riba. Kenapa? Dia menolong, ada pamrih supaya dapat hadiah. Dijanjikan hadiah, ada pamrih supaya menang tender. Ini na'udzubillah. Kalau ini dilakukan, kedua-dua pelaku itu telah mendatangi pintu-pintu riba. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dan yang seperti ini banyak sekali. Yang seperti ini banyak sekali. Tapi kalau hadiah-hadiah itu tidak ada apapun tendensi, tidak ada keinginan apapun, dan betul-betul murni saling memberikan hadiah, di mana hadiah itu diberikan bukan dengan tujuan apapun, tapi untuk saling berkasih sayang, halal. Seseorang menerima hadiah dari kawannya, menerima hadiah dari seseorang, bahkan dari organisasi misalkan, tanpa pernah pamrih apapun, halal. Karena hadiah yang seperti ini diperintah. Tapi hadiah yang tadi dana kutip, karena ada sesuatu yang terselubung, itu yang diharamkan oleh Rasul. Maka apakah hadiah kita masuk pintu riba? Apa bukan? Tergantung niatnya apa. Tujuannya apa? Ini di sini nih. Wallahu alimum bidzatis sudur. Berbeda memotivasi hadiah tanpa pamrih. Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 965. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi untuk memberi hadiah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Saling berbagi hadiahlah kalian, agar kalian saling mencintai." Adakah di sini tujuan sesuatu? Tidak. Hanya karena saling ingin mencintai. Tanpa pamrih, hadiah samping hadiah memang sudah biasa. Nggak ada tujuan apapun, halal. Tapi kalau itu berupa maaf, pejabat memberikan hadiah kepada rakyat, tujuannya rakyat supaya memilih dia. Itu jelas. Rishwah, suap penyuap, rakyatnya dan pejabatnya haram. Kedua-duanya masuk dalam pintu riba. Suatu kelompok organisasi memberikan hadiah kepada seorang pejabat dengan tujuan supaya apa? Organisasi itu mendapatkan keuntungan dari pejabat yang telah diberikan hadiah. Lalu si pejabat memberikan apa? Memberikan kompensasi sesuatu. Lalu sehingga mendapatkan keuntungan organisasi itu. Ini dosa berjamaah, suap penyuap. Haram. Yang Rasul perintahkan cuma satu, tegas. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian. Kalian akan saling menyayangi, saling mencintai. Bahkan kalau kamu saling hadiah mencintai satu sama lain, orang yang tadinya berbencian itu bisa jadi damai. Coba ibu lihat hadis berikutnya, 966-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saling berbagi hadiahlah kalian, karena hadiah akan menghilangkan kedengkian." Ini. Tapi coba kalau suap penyuap. Orang yang sudah menjanjikan akan memberi ketika nanti proyeknya selesai, sudah selesai. Yang ngasih proyek nggak dikasih hadiah. Wah, yang ada tambah benci.
Yang ada tambah benci. Bagaimana mungkin dia mengerti, wah kan saya sudah bantu, kenapa nggak diberi? Berarti tujuan utamanya apa itu? Ada membantu untuk dapat sesuatu. Beda dengan hadiah ini. Subhanallah. Rasulullah perintahkan di sini, tahadau fa innal hadiyata tasullus sahimah. Saling memberi hadiahlah kamu. Saling memberikan hadiah. Kenapa? Karena kalau kamu saling memberikan hadiah, akan menghilangkan kedengkian. Tapi bagaimana kalau bukan memberikan hadiah yang ikhlas? Tadi adanya suap menyuap. Meskipun dikasih hadiah itu, tapi nggak cocok sesuai dengan permintaan, dengki mereka. Kalau hadiah, nggak ada permintaan. Diberi dengan sukarela. Jadi subhanallah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Betapa banyak kasus-kasus berbuat dosa berjamaah, tapi tanpa disadari oleh pelakunya. Tanpa disadari oleh pelakunya. Padahal pelaku yang mengajak suatu keburukan, bersama-sama dalam keburukan, kesemuanya mendapatkan dosa, laknat dari Allah. Contoh lagi, dalam hal sesuatu pembunuhan misal. Pembunuhan terjadi, bisa jadi karena dendam pribadi, atau memang kesalahan pribadi dengan pribadi. Maka yang berdosa adalah yang membunuh dan wajib dikisos. Bagaimana kalau yang membunuh itu satu, tapi atas perintah satu kaum, atas perintah seseorang, itu namanya dosa berjamaah. Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, beliau memimpin, ada seorang anak muda yang dibunuh, tapi misterius, nggak tahu siapa pembunuhnya, tapi ada di suatu tempat yang namanya San'a, dan mereka tidak mengakui siapa yang membunuh. Maka Umar bin Khattab marah. Kemudian siapa? Umar bin Khattab mengancam, siapa yang terlibat dalam pembunuhan itu, aku akan membunuh mereka. Yang terlibat dalam pembunuhan, aku akan bunuh mereka. Diselidiki oleh Umar bin Khattab. Dan betul-betul dibunuh oleh Umar. Yang mereka membunuh bersama-sama. Contoh. Silakan Ibu tutup skrinnya, saya buatkan sebuah ilustrasi. Ini agar kita jangan sampai berbuat dosa berjamaah. Itu risikonya besar, saudara sekalian. Jangan menganggap remeh. A, B berbencian. Lalu akhirnya mereka bertengkar. Lalu si A disakiti si B. Si B ketika itu nggak bisa dibalas oleh si A. Karena si A merasa nggak mampu membalas. Diam-diam si A merencanakan. Lalu membunuh si B. Maka dosanya pribadi. A dikisos. Tapi ketika A merencanakan membunuh si B, dia nggak mampu. Minta sama orang lain bantuan. Tolong dong bunuh si B. Dengan cara apapun. Lalu si A minta bantuan C. C minta bantuan D. Katakanlah jadi berempat. Membunuh si B. Ini keempat-empatnya dia telah berencana membunuh. Kalau ini bersekongkol dan betul-betul membunuh si B, ini semuanya nih, A, C, D, E, dibunuh. Kenapa? Karena dia berjamaah berbuat dosa. Satu sama lain saling mempengaruhi. Umar bin Khattab telah memutuskan itu. Ibu lihat, Bulughul Maram nomor hadis 1217. Bulughul Maram nomor hadis 1217. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, ada seorang anak muda yang dibunuh secara misterius. Lalu Umar berkata, kalau seandainya orang-orang San'a terlibat dalam pembunuhan ini, tentu aku akan membunuh mereka karena pembunuhan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Satu yang dibunuh, tapi yang merencanakan bunuh 5. 5-5-nya dibunuh. Satu dibunuh, yang 5 yang merencanakan. 5-5-nya. Umar bin Khattab mengancam demikian.
Abdullah bin Umar telah menceritakan. Ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, terjadi suatu kasus. Qutilal ghulam ghila. Seorang anak muda terbunuh, tetapi tidak ada yang mengaku membunuh dan tidak ada yang mengatakan membunuh. Misterius. Apa yang terjadi? Umar berkata kepada penduduk San'a ketika itu, "Lau ishtaraka fihi ahlus San'a laqataltuhum bi." Andai kata penduduk San'a itu terlibat dalam rencana pembunuhan pemuda ini, aku bunuh mereka semuanya yang merencanakan pembunuhan itu. Inilah dosa berjamaah. Semua yang bersama-sama itu mendapatkan dosa. Bersama-sama. Tapi terkadang terjadi seseorang membunuh atau seorang menyakiti, tidak ada rencana. Hanya saling membantu. Misal, contoh. Ada seseorang berteman, A dan B berteman. Suatu ketika temannya ini sedang bermusuhan dengan si Fulan. Pada saat itu si Fulan ada. Tanpa diminta bantuan apa-apa, tanpa ada persekongkol. Tiba-tiba si B megang si Fulan. A mukulin si Fulan. Maka seperti ini dosanya. Dua-duanya dosa. Tapi yang mukul yang lebih berat. Apabila si A membunuh si Fulan, maka si A yang membunuh dihukum supaya bunuh kembali. Qisas. Si B yang memegang, akhirnya dia nggak bisa bebas si A. Maka si B karena tidak punya keinginan atau tidak punya rencana, tidak pula membunuh secara bersamaan, hanya si B kebetulan memegang saja. Maka diputuskan oleh Rasulullah. Yang membunuh dihukum mati, qisas. Yang megangin orang sehingga terbunuh, dia dihukum, dipenjarakan. Seperti yang telah Rasulullah tetapkan. Hadis nomor 1215. Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang menahan orang lain, lalu orang yang ditahan itu dibunuh oleh orang lain, maka pembunuh harus dibunuh dan penahan harus ditahan. Entah itu maksudnya dihukum, pidana, dipenjarakan. Tapi diselidiki dulu. Betulkah ada persekongkolan atau tidak? Apakah tidak diminta oleh si A kepada si B tadi yang memegang? Inisiatif si B atau bagaimana? Tapi kalau ada persekongkolan, berarti kedua-duanya berencana membunuh. Tadi ditetapkan oleh Umar bin Khattab, dibunuh dua-duanya. Tapi kalau tidak sampai ada persekongkolan, si B hanya memegang saja, sementara yang membunuh si A, maka si A yang dibunuh kembali. Qisas, ditegakkan hukum qisas. Sementara si B tidak sampai ditegakkan hukum qisas dengan dibunuh, tapi dipenjarakan. Intinya saudara sekalian, orang yang berbuat dosa secara bersama-sama, apakah itu sekongkol itu bersamaan, dosanya ditanggung bersama. Tapi kalau perbuatan dosa itu atas anjuran seseorang, menganjurkan kepada orang lain berbuat dosa, maka dosa yang bersama-sama berbuat dosa menanggung dosanya. Yang pertama menganjurkan menanggung dosa lebih besar. Silakan. Ibu buka hadis Muslim 2299. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa mengajak ke jalan kebenaran, maka dia beroleh pahala sebanyak pahala yang diterima oleh orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit jua pun. Dan siapa mengajak ke jalan kesesatan, maka dia beroleh dosa sama banyak dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit jua pun. Ini bahayanya. Ketika bersama-sama. Tapi yang lebih besar lagi dosanya, yang pertama mengajak.
Maka kalau mengajaknya kebaikan, dia dapat pahala, diikuti orang banyak dapat pahala. Yang mengajak mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan. Ini mengajak keburukan, dapat dosa. Lalu diikuti orang banyak berbuat buruk, dapat dosa masing-masing. Yang ngajak keburukan pertama, dapat dosa sebanyak yang mengikuti. Abu Hurairah mendengar ini dari Nabi SAW. Man da'a ila huda. Barang siapa yang mengajak ke jalan kebenaran. Berarti suatu kebaikan. Kana lahu minal ajri mislu ajuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Maka siapa yang mengajak kepada kebaikan tadi, memperoleh pahala sebanyak pahala yang diterima oleh orang-orang yang mengikutinya. Tidak kurang sedikit jua pun. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah. Barang siapa mengajak kepada suatu dosa atau suatu kesesatan, keburukan, kana alaihi minal itsmi mislu asamin man tabi'ahu. Maka dia mendapat dosa. Dan demikian pula ditambah dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya. La yang kusu dzalika min azamihim syai'ah. Tidak dikurangi sedikit pun dosanya. Apa maksudnya? Coba Ibu tutup screen-nya. Saya jelaskan agar lebih jelas. Saya buatkan ilustrasinya agar lebih jelas. A, pelaku kebaikan. Dia mengajak kebaikan. Diajaknya dengan dakwah kebaikan. Lalu diikuti si B, diikuti si C, diikuti D, diikuti sampai Z. 20 orang mengikuti kebaikan yang dianjurkan, yang diajak oleh si A. A dapat pahala mengajak kebaikan, B sampai Z ketika berbuat baik, dia dapat pahala kebaikan-kebaikan. B sampai Z semua dapat pahala kebaikan. Si A yang mengajak kebaikan dapat pahala sebanyak B sampai Z. Diberikan pula kebaikan sebanyak orang yang mengikutinya. Makin banyak yang mengikutinya, makin banyak pahala kebaikannya. Dan diberikan kepada si A, tidak dikurangi sedikit pun. MLM, multi level marketing dalam pahala kebaikan. Maka orang-orang yang selalu mengajak kebaikan, siapapun di antara kita, apakah mengajak dengan ilmu, apakah mengajak kebaikan dengan menyampaikan suatu dalil, atau mengajak untuk sebuah kajian, lalu orang yang diajak mau ikut, akhirnya berbuat baik, dapat pahala terus-terus mengalir. Allahu Akbar. Jadi ada pahala jamaah. Akibat seseorang dia dapat semuanya. Dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya sebanyak orang yang mengikutinya. Tapi tunggu. Gimana kalau yang diajak dalam keburukan? Yang mengajak keburukan. Yang ngajak buruk si A. B ikut buruk. C ikut buruk. Sampai Z. Maka si A dapat dosa keburukan karena ngajak, si B sampai Z masing-masing dapat dosa keburukan karena berbuat, A sampai Z dosanya ditanggung pula oleh si A. Dia mendapatkan dosa jamaah. Semuanya. Allahu Akbar. Kenapa? Dia mengajak keburukan. Ini salah satu maksud ayat tadi yang kita buka sebagai muqaddimah. Surat 4 ayat 85. Dia sebagai orang yang mengajak keburukan. Dosanya ditanggung oleh dia, dosanya orang-orang yang diajak untuk buruk, mereka bersama-sama keburukan, dosanya dibebankan oleh Allah ke sini. Tidak dikurangi sedikit pun. Mengajak. Berarti ada andil di sana. Termasuk bukan cuma mengajak, memberi contoh. Memberi contoh. Apa Ustadz bedanya memberi contoh dengan mengajak? Beda. Kalau mengajak peran aktif di sana. Hayo, 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 hayo. Kayak orang MLM kan peran aktif di situ. Ayo, ayo, ajak, ajak, ajak. Jadilah anggota, jadilah anggota.
Setelah itu dia tenang, dia dapat pahala. Pahalanya apa? Keuntungan bisnis. Yang seperti ini Allah tidak mengizinkan. Karena ini tidak benar. Dia tidak usaha dengan tenaganya. Tiba-tiba dapat untung dari orang. Sudah, saya lupakan itu. Saya tidak bicara itu. Kita sedang berbicara MLM terang, pahala atau dosa. Kalau mengajak, ada aktif di sana. Berbeda. Meskipun tidak sampai mengajak, kalau ngajak ada peran aktif di situ. Masih contoh. Maaf. Saya tidak tahu siapa yang pertama ngasih contoh tato. Haram bertato itu. Allah telah melaknat, Rasul telah melaknat dan mengharamkan. Baik laki-laki atau perempuan muslim yang mentato, yang minta ditato, haram. Tapi ada seorang muslim yang mencontohkan tato. Dia nggak ngajak, ikuti saya yuk, pakai tato, pakai tato, pakai tato. Cuman dia contohkan, di seorang muslim panutan. Karena dia dipanuti, maka orang-orang ikut. Tuh orang itu tuh bisa tato, nggak apa-apa kan. Itu kan panutan kita, tato kan, nggak apa-apa kan. Maka tatonya dia diikuti oleh orang banyak. Dia nggak pernah ngajak, tapi ngasih contoh buruk. Sudah tahu dia seorang panutan, dia seorang muslim, harusnya jaga baik-baik amalnya. Ternyata dia mencontohkan keburukan. Karena dianggap orang ini panutan, diikuti orang banyak. Semuanya ngikuti tatoan. Ada 10 orang yang bertato karena dia lihat panutannya bertato. Maka orang yang bertato ini dosa, 10 orang yang mencontohkan dosa karena dia mencontohkan dosa, orang yang mengikuti contohnya dibebankan pula. Ingat, memberi contoh. Kalau memberi contoh berarti tidak sampai kepada aktif. Cuma ngasih contoh saja. Ini pun haram. Ibu coba, agak panjang hadisnya. Ibu coba di Sahih Muslim kembali lihat 2298-nya. Tapi agak panjang. Ibu lihat terjemahan paling bawah, kira-kira sekitar 10 baris dari bawah. Siapa memberi contoh. Siapa memberi contoh kebaikan. Lalu memberi contoh keburukan. Coba ibu dari sana. Baik, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa memberi contoh atau mengajak melakukan perbuatan baik dalam Islam, kemudian perbuatannya itu diikuti orang, maka dia mendapat pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit jua pun. Begitu pula siapa yang mengajak melakukan kejahatan, kemudian dikerjakan orang pula karena mengikuti dia, maka dituliskan dosa-dosa sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit jua pun. Jadi ada dosa jamaah di sini. Meskipun dia tidak aktif, cuma memberi contoh. Kenapa? Kalau tadi da'a itu mengajak. Di hadis nomor 2299 itu da'a, mengajak. Tapi kalau di sini bukan da'a, man sannah. Barang siapa yang memberi contoh fil Islam, dalam Islam, sunnatan hasanah. Contoh yang baik. Contoh yang baik. Lalu fa'ulimila biha ba'dahu, diikuti oleh orang-orang. Contoh tadi, kutibalahu mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'ah. Maka orang yang orang yang mengikuti contoh dapat pahala, yang memberi contoh yang baik dapat pahala dari yang mengikutinya, sebanyak yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memberi contoh dalam Islam contoh yang buruk, fa umila biha ba'dahu, lalu diikuti oleh orang banyak keburukannya tadi, kutiba alaihim mithlu wizrin man amila biha, maka dosanya itu dibebankan pula kepada orang yang pertama kali memberi contoh. Sepanjang orang mengikuti contohnya, maka dosa itu dibebankan oleh Allah pula kepada orang yang mengikutinya dan kepada orang yang pertama kali memberi contoh. Subhanallah. Wala yanqusu min auzarihim syai'un, dan tidak dikurangi sedikit pun dosanya.
Ini subhanallah, saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Betapa kita penting berhati-hati. Awas, hati-hati. Dosa jamaah lebih berat, lebih besar. Ini contoh-contoh yang nyata. Kemudian kita lihat dalam ayat Al-Quran. Ada contoh dosa berjamaah yang diatur. Misal contoh. Contohnya begini. Kelompok A, kelompok B bertanding. Memperebutkan sesuatu. Kelompok A jujur. Kelompok B banyak main kotor. Sehingga qadarullah menang kelompok B. Lalu dituntut oleh kelompok A. Banding ke pengadilan. B curang. Lalu diadakanlah pengadilan. Maka si kelompok A membawa saksi-saksi dan bukti-bukti bahwa B curang. Kelompok B mencari alibi bagaimana supaya kecurangannya tidak sampai ditampakkan. Atau kecurangannya ada tapi kecil. Sehingga tidak menyebabkan kemenangannya dianulir. Maka si B kemudian membayar orang-orang menjadi saksi. Membayar orang-orang sebagai pendukung. Membayar orang-orang untuk bisa memenangkan. Maka kelompok B telah dosa berjamaah demi meraih kemenangan. Semua yang terlibat di sana, siapapun sampai saksi-saksinya, akan mendapatkan dosa di hadapan Allah. Dosa jamaah. Maka siapapun yang menjadi saksi dalam suatu kasus, tidak boleh dia bersaksi palsu, bersaksi dusta. Tapi bagaimana mungkin dia tidak mau bersaksi? Wong diiming-imingin hadiah misalkan, suap menyuap dalam peradilan, haram. Saksinya, maaf, pengacaranya, pembelanya, semuanya haram. Dosa bertanggung bersama. Yang madorotnya ini terkadang merugikan orang banyak. Bahkan boleh jadi merugikan suatu negara. Tapi keadaan ini, Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Banyak terjadi di kalangan masyarakat. Kita bisa lihat, tapi apa daya kita? Kita hanya rakyat biasa, yang tidak mungkin bisa membela. Sudah, kita minta sama Allah. Yang jelas siapapun yang menjadi saksi, tapi tidak adil, mereka pun termasuk yang ikut mendukung dosa. Dosanya sama. Maka Allah perintahkan dalam peradilan. Surat An-Nisa ayat 135. Surat 4 ayat 135. Perintah ini Allah berikan kepada orang yang beriman. Khusus dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya siapapun orang yang beriman, ketika diminta menjadi saksi dalam suatu kasus, berlaku jujurlah, berlaku adillah. Meskipun kasus itu menyangkut dirinya, orang tuanya, keluarganya, dan yang lainnya. Ini Allah perintahkan, hai orang beriman, kunu qawwamina bil qist. Jadilah kamu penegak keadilan dengan sebenar-benarnya adil. Qawwamina bil qist. Dan syuhada alillah. Jadilah saksi yang adil karena Allah. Jangan karena materi. Jangan karena dibayar orang lain. Walau ala anfusikum. Meskipun itu menyangkut kepada dirimu sendiri. Wal aqrabin. Atau menyangkut awal walidain. Atau menyangkut kedua orang tuamu. Wal aqrabin. Menyangkut kerabatmu. In yakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Jika orang yang terdakwa itu dan kamu menjadi saksinya, mereka orang kaya, mereka orang miskin, harus adil. Fallahu aula bihima. Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan dari kebaikan dari mereka berdua. Yang jelas kamu harus berlaku adil. Bagaimana jika saksi tidak adil? Terdakwa tidak adil? Mereka bersepakat untuk bersama-sama menegakkan kecurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu berlaku tidak adil. Jangan. Wa in talwu au tu'ridu. Jika kamu memutarbalikkan fakta atau kamu tidak mau menjadi saksi,
Padahal kamu tahu. Lalu kamu menolak gara-gara kamu takut misalkan. Berarti kamu tidak mau jadi saksi padahal kamu tahu kebenaran. Bahkan memutarbalikkan fakta. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang telah kamu kerjakan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini sebuah risiko yang sangat berat, saudara sekalian. Sebuah risiko yang sangat berat. Apabila di dalam persengkokolan suatu hukum, membela salah satunya, satu kelompok dibela, dia menjadi saksi, dia membelanya, dia menjadi pengacaranya, atau siapapun terlibat dalam kecurangan pada persidangan, berarti dia telah berbuat dosa berjamaah bersama-sama. Maka dosanya ditanggung bersama-sama. Maka mohon maaf, rakyat-rakyat yang membela pemimpin yang zalim, sudah tahu pemimpinnya zalim, kok dibela, demi Allah. Nanti si pemimpin itu belum tentu menolongnya. Ketika di yaumil akhir, pemimpin pun tidak bisa menolongnya. Si rakyat yang membela pemimpin zalim hanya minta, wahai pemimpin Anda adalah pemimpin-pemimpin kami, tolong beri kami pertolongan. Akibat aku mengikuti kamu, aku dihukum di neraka. Tolong berikan keringanan. Tolong. Subhanallah. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran yang seperti ini, saudara sekalian. Lihat ayat ini. Meskipun itu menyangkut dirimu, menyangkut orang tuamu, menyangkut kerabatmu, menyangkut siapapun, berlaku adil. Jangan curang. Kalau kamu ikut-ikutan tidak adil, berarti kamu curang, mendukung kesalahan. Siapapun yang kamu dukung, kamu akan menyesal di yaumil akhir. Coba kita buka sebuah ayat Al-Quran surat 14. Surat Ibrahim. Di ayat ke-21. Di situ, orang-orang yang dulu di dunia hanya membela orang-orang yang kuat, rakyat membela pemimpin, jelas pemimpinnya salah, kok dibela. Nanti di saat Allah hukum mereka di neraka, mereka menyesal. Menyesal yang tiada taranya. Penyesalan yang betul-betul penyesalan, yang tidak bisa ditolong dari penyesalan itu terhadap siapapun. Wa barazu lillahi jami'a. Nanti Allah akan kumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Allahu Akbar. Jami'a. Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong. Siapa orang lemah? Rakyat yang nggak ngerti apa-apa. Siapa orang sombong? Boleh jadi para pemimpin. Inna kunna lakum taba'an. Kami dahulu di dunia adalah para pengikutmu. Kami telah membelamu. Fahal antum mughnuna anna min adabillahi min syai'. Wahai para pemimpinku, tolong, dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit? Qalu law hadanallah lahadainakum. Para pemimpin itu cuma berkata, sekiranya dulu di dunia Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sekarang kamu hanya mengikuti aku. Aku sudah memberikan bayaran kepada kamu. Kamu sudah mendapat keuntungan di dunia. Maka di ujung ayatnya para pemimpin itu cuma mengatakan, sawa'un alaina. Bagi kami sekarang sama saja. Ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Apakah kamu mau ngeluh akan siksa neraka? Apakah kamu sabar dengan siksa neraka? Kita semua sama-sama di neraka. Nggak ada tempat melarikan diri. Allahu Akbar. Ini terjadi, saudara sekalian. Kenapa? Akibat dosa berjamaah di dunia. Membela kebatilan.
Boleh jadi dia mendapatkan nikmat di dunia akibat kebatilan dibela. Boleh jadi. Tapi di yaumil akhir, demi Allah, ini ayat sudah Allah terangkan. Jangan kita ikut-ikutan kebatilan. Ingat, dosanya kamu akan tanggung sendiri juga. Subhanallah. Coba lihat, penyesalan mereka kembali. Dan ini ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Surat 33 ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun. Ingatlah pada hari ketika wajah-wajah mereka dibenamkan dan dibolak-balik di neraka. Kalau bapak ibu masak daging, itu nggak mungkin satu sisi terus. Nanti matangnya satu sisi. Pasti dibolak-balik. Seperti itu wajah mereka di neraka, dibolak-balik. Semuanya terkena api neraka. Apa yang terjadi? Yaqulun. Mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Wahai sekiranya dulu di dunia aku mentaati Allah. Sekiranya aku di dunia mentaati Rasul. Apa sebabnya mereka masuk neraka? Mereka mengikuti orang-orang yang mengajaknya keburukan. Lalu diikuti. Lihat ayat 67-nya. Waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Dahulu di dunia kami telah mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami. Sudah tahu pemimpinnya, pembesarnya dolim, kok diikuti gara-gara diberikan materi, gara-gara diberikan suapan. Suap menyuap dalam urusan hukum, suap menyuap dalam urusan kepemimpinan, dan seterusnya. Mereka telah mendolimi kami, ya Allah. Kami hanya mentaati para pemimpin kami. Kami mentaati pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Mereka itulah yang telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Apa yang terjadi? Karena pemimpinnya nggak bisa nolong. Yang diinginkan di ayat 68-nya. Rabbana atihim di'faini minal adab. Wahai Rabb kami, timpahkan kepada mereka, yaitu para pembesar dan pemimpin kami, yang telah mengajak kami ke dalam kesesatan, ke dalam kedurhakaan, ke dalam kedoliman. Timpahkan mereka azab 2 kali lipat. Lebih berat dari kami. Wal'anhum la'nan kabira. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Allahu Akbar. Saudara sekalian, cukuplah ayat-ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Cukupkah hadis-hadis yang kita sudah ingatkan jadi peringatan bagi kita? Bagaimana kalau kita sama ini telah membela mereka? Bismillah, bertobatlah kepada Allah. Segera tinggalkan segala kedoliman. Meskipun itu menguntungkan Anda di dunia. Ingat, hanya untung di dunia, tapi kelak ada risiko yang sangat berat. Jadi dosa berjamaah itu menanggung beban yang sangat berat. Karena dosa jamaah akan menguntungkan jamaah sebagian, merugikan jamaah sebagian yang lain. Kezolimannya bukan hanya secara pribadi. Dan ini saudara sekalian, sudah Allah firmankan sekarang di dunia. Kejadiannya nanti di yaumil akhir. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menolong kita, agar kita tidak berbuat dosa. Baik sembunyi-sembunyi terang-terangan, baik sendiri, ataupun apalagi bersama-sama. Ingat, dosa berjamaah, dosa bersama-sama, risikonya lebih berat. Mengajak suatu keburukan, dia bisa menanggung dosa orang yang diajak keburukan. Maka siapapun yang mencontohkan keburukan, yang mengajak keburukan, yang menyampaikan suatu keburukan, diikuti keburukan itu oleh orang banyak, dia akan menanggung dosanya orang banyak yang mengikutinya, yang diajaknya, yang mencontohnya, tanpa dikurangi dosa itu sedikit pun. Dan kapan mereka rasakan itu? Nanti di yaumil akhir. Saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Surat 25, surat Al-Furqan. Mari kita lihat ayatnya. Di ayat dari mulai ayat ke-27 sampai ayat ke-29. Wa yawma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Ingatlah
ketika orang-orang yang di dunia berbuat dolim, apalagi dolim yang berjamaah tadi, akan menggigit kedua tangannya, berarti 10 jarinya. Satu ucapan penyesalan di ujung ayatnya. Yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, sekiranya dulu aku di dunia hanya mengambil jalan bersama Rasul. Lalu dia menyesal di ayat ke-28-nya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Bisa para pemimpin, bisa para pembesar, bisa para kelompok yang terus-menerus dalam kedoliman. Lalu diikuti, dinyesal di akhirat nanti. Apa kata mereka? Ayat 29-nya. Laqad adallani ani dzikr ba'da idja'ani. Si fulan yang telah menyesatkan aku dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran. Ketika Quran telah datang kepadaku, aku abaikan Al-Quran. Tapi aku ikuti mereka. Makana syaitanu lil insani khadula. Maka sungguh setan itu memang pengkhianatnya manusia. Lalu dia menyalahkan setan. Naudzubillah. Saudara sekalian, kenapa ini terjadi? Mereka mengikuti kedzaliman. Mereka bersama-sama dalam berbuat dosa. Dosa berjamaah. Ingat, ini penyesalannya berat nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini terkait dengan dosa yang dilakukan berjamaah. Bersama-sama. Maka akan ditanggung bersama-sama. Yang pertama kali mencontohkan, mengajarkan, mengajak, dia yang akan lebih berat lagi dosanya. Yang kelak ditanggungnya di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Dengan demikian, tema tentang 3 tingkatan dosa dan cara taubat dan macam-macam dosa sudah kita uraikan sampai ke sesi ke-7. InsyaAllah kita bisa berjumpa kembali di sesi yang lain dengan tema yang lain. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Ya, Alhamdulillah, syukran Pak Ustadz untuk ilmu yang disampaikan ini. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustadz. Semoga bermanfaatnya di bekal kita nanti. Pertanyaan pertama Pak Ustadz, ada yang bertanya, izin bertanya Pak Ustadz, jika ada sekelompok orang sedang berbaur, misalnya di dalam bis atau di ruang tunggu, terus ada beberapa yang merokok, sedangkan ada beberapa anak kecil, ada orang-orang sepuh. Juga apa Pak Ustadz kalau ada sekelompok yang merokok dalam kajian ini bagaimana ya Pak Ustadz? Kita wajib menegur atau membiarkan? Maksudnya sikap kita seperti apa? Jazakallah khair Pak Ustadz. Wah iya, masih banyak umat Islam yang tidak menyadari buruknya rokok. Bahkan haramnya rokok. Yang telah difatwakan. Ulama kita sudah mengharamkan rokok haram. Ulama-ulama besar telah mengatakan rokok haram. Meskipun kalau ditanya, nggak ada di zaman Rasul. Betul. Tapi rokok itu buruk. Maka bagaimana peringatannya? Merokok membunuhmu. Yang setiap iklan rokok pasti ada kata-kata itu. Tinggalkan rokok. Terus kemudian iklannya hebat. Gimana di tengah-tengah ada anak kecil, ada wanita dan berbaur rokok? Bukankah negara kita sudah membuat aturan? Gak boleh ngerokok sembarangan di tempat, tegur, gak apa-apa. Kulil haq walau kana murran. Bagaimana dalam kajian ada yang ngerokok, Ustadz? Lah Ustadznya aja ngerokok kok. Kiainya ngerokok, gimana muridnya? Wong sambil kajian sambil ngerokok. Sambil menyampaikan kajian sambil ngerokok. Ada di negara kita, subhanallah. Ada, demi Allah ada. Silakan deh. Yang ngajinya juga begitu, lagi dengar kajian, ya boro-boro nyatat, boro-boro buka Quran, nyender sambil makan kue. Dicontohkan oleh ulamanya. Dia mencontohkan rokok itu, bahkan mengatakan nggak haram, halal. Yang mengatakan haram karena dia nggak suka rokok, halal. Haram bagi siapa yang nggak suka rokok? Ada yang sampai berfatwa demikian. Seorang yang ternama di negara kita, labelnya kiai di negara kita. Silahkan, nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana kita? Kalau mampu menegur, tegur. Kalau tidak, gimana negur Ustadz? Wong dia lebih tinggi, lebih puasa, dia seorang ustadz, seorang ulama. Ya sudah, doakan saja semoga dapat hidayah. Karena dosa seseorang ditanggung masing-masing. Kita nggak ikutan di sana. Tapi kalau kita mampu mengingatkan, lebih baik. Minimal doa.
Demikian, wallahu a'lam. Ya, syukuran Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak Ustadz, jika mendapat proyek dengan tender dan jika kita menang, salah satu pemberi proyek minta bagian dari nilai proyek tersebut, sebaiknya tidak diambil proyek tersebut ya Pak Ustadz, mohon arahan Pak Ustadz. Maaf, kalau saya yang ditawari demikian, saya mundur. Tidak, jelas itu riswah. Jelas suap menyuap. Ingat tadi hadisnya. Al-murshi wal murtashi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelaku suap dan yang menyuap dilaknat. Apakah Anda ingin dilaknat? Hanya dapat di dunia. Apakah mati harta itu? Tidak. Tolong, hidup itu jangan hanya harta. Kalau ada pelaku tender, kemudian minta bagian dari keuntungan, maka kalau kamu menang tender, kamu harus memberi kepada saya sekian. Apakah di sini perorangan, individual, apakah kelompok, maka tolak. Katakan tidak. Tapi kalau Anda mau ambil, silahkan. Anda masuk kategori tadi. Yang menyuap, yang menerima suapan. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukuran Pak Ustadz. Berikutnya, Pak Ustadz, apakah hukumnya gaji karyawan yang bekerja di perusahaan yang kerjasamanya dengan bank untuk mendapatkan kredit dan simpanannya di bank konvensional dalam produk giro? Perusahaan tersebut pelaku ribakah Pak Ustadz? Perusahaannya, kalau dalam usahanya itu tidak ada unsur riba, nggak ada masalah. Yang menjadi dosa adalah orang yang meminjam dengan sistem riba. Selama Anda karyawan dan Anda mengerjakan sesuai dengan job Anda, nggak ada terkait dengan unsur ribanya dengan perusahaan, Anda aman. Tapi kalau Anda seorang karyawan dan qadarullah Anda bertugas lobbying, Anda yang mengurus surat menyurat, Anda yang mengurus proses ke bank supaya dapat pinjaman dari bank, transaksi riba, berarti Anda mencatat. Berarti Anda di samping mencatat, Anda telah mengetahui itu riba. Maka riba itu yang nyatetnya, yang menyaksikannya sama. Coba Ibu lihat, 854 Ibu Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya hadis yang sebelumnya, Bu, 853. 854 itu penguatnya, 853. Baik, Pak Ustaz. Bismillah. Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, mereka sama dosanya. Sama dosanya. Anda karyawan di perusahaan itu, Anda bagian keuangan, Anda bagian manajer operasional, atau apapun. Lalu Anda ikut andil, menggolkan supaya dapat kredit riba dari bank konvensional. Maka Itu Anda Ustaz. pelaku di situ. Rasul mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Dilaknat oleh Allah, kata Rasulullah. Orang yang makan riba, wa mukilah yang diberi makan riba, wa katibah yang menulisnya, wa syahidaihi yang menyaksikan, yang menjadi saksinya. Tapi kalau Anda karyawan, tidak menjadi saksi, tidak menulis, tidak ikut campur dalam transaksi riba, Anda bekerja di perusahaan yang memang perusahaannya si bonafit dan tidak ada unsur ribanya, modalnya saja yang riba, maka perusahaan itu tidak termasuk perusahaan riba. Yang bersangkutan si pemilik perusahaan, orang yang terkait dengan perusahaan yang menggolkan acara riba tadi, fasilitas riba tadi, itu yang menanggung dosanya. Demikian, wallahu a'lam. Ya, syukuran Pak Ustadz. Berikutnya, Pak Ustadz, bagaimana menyikapi suatu kondisi di mana dengan cara memberikan amplop, suatu proses dapat berjalan dengan lancar. Pastinya ingin menghindari itu, tapi sistem itulah yang berlaku dan membuat terpaksa melakukan itu. Bila semua sudah terlanjur, apa yang harus dilakukan di dunia ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran Pak Ustadz. Terpaksa itu bukan karena keinginan. Sekali lagi, andai terpaksa itu bukan karena keinginan, tapi dipaksa dan terpaksa. Contoh, di negara kita ditetapkan
ada namanya apa? Asuransi kesehatan itu yang lagi marak apa namanya? saya BPJS, Pak Ustadz. BPJS. Iya. Ketika dipaksa oleh pemerintah, setiap warga negara wajib bayar dan ikuti program BPJS. Kalau tidak punya BPJS, maka dipersulit urusannya. Saya maaf, urusan umroh kita. Ada beberapa wilayah yang harus tunjukkan BPJS. Kalau Anda tidak punya BPJS, dipersulit dan nggak bisa ngurus untuk perizinan umroh. Maka harus tunjukkan. Ya Anda wajib kalau kita kayak itu. Karena apa? Anda sedang ditekan. Anda dipaksa. Semoga dimaafkan. Di negara kita diwajibkan harus memiliki misalkan KTP. Tapi qadarullah, kalau tidak dengan amplop, nggak selesai-selesai itu KTP. Blankonya nggak ada, belum ada ini. Padahal telah diumumkan gratis. Lalu dipersulit. Lalu saat itu kita terpaksa harus memberi. Karena kita butuh cepat. Ya sudah. Maka saat itu kita memberi. Riswah? Iya pada prinsipnya. Karena kalau nggak memberikan, nggak ada amplop, berarti nggak ada proses. Ya sudah. Maka kita seperti itu dipaksa. Terpaksa. Semoga dimaafkan dan tetap mohon ampun kepada Allah. Berbeda kalau suatu sistem yang memang ditawarkan. Maaf contoh, Anda bikin paspor. Karena saking banyak yang memberikan paspor. Wilayah-wilayah itu hanya melayani cuma sampai jam sekian. Cuma sekian, antriannya panjang. Karena sudah dibuka antrian online. Tapi pemerintah membuat ketetapan. Ada yang istilahnya jalur cepat. Khusus. Setiap wilayah telah menawarkan itu. Silakan Anda daftar lewat jalur cepat. Ada pembayaran sekian, misalkan nilai rupiah yang ditentukan. Sehingga Anda prosesnya datang, diproses cepat, tunggu sebentar, jadi paspor. Halal. Kenapa halal? Sebab ini sudah resmi. Yang haram bagaimana? Ada nawarin. Pak, pengen cepet apa enggak? Pengen dong. Ya nanti inilah. Jadi tidak secara resmi disetorkan ke pemerintah. Tapi ada oknum yang menerima. Sehingga dia melayani dengan cepat. Ini jelas suap penyuap. Jadi kalau kasusnya memang sudah diatur dan terpaksa kita berbuat demikian. Bagi orang yang kaya ngapain antri bikin paspor? Lama lagi. Antrinya kadang daftar sekarang 2 bulan depan baru dapat antrian. Begitu sampai diurus itu 3 hari, 4 hari, nanti beberapa hari baru datang lagi. Mending bayar sekian rupiah yang sudah ditentukan dan itu resmi. Halal yang seperti itu. Anda sebagai bagian keuangan punya tagihan kepada perusahaan yang lain. Ini perusahaan bagian keuangannya kalau nggak dikasih amplop, nggak turun-turun. Ada aja alasannya. Belum cair dananya, belum dapat ini dari manajer keuangan, belum dapat ini, macam-macam. Akhirnya apa? Dikasih amplop. Begitu dapat amplop, biasanya lancar. Oh iya nih sudah turun tagihannya. Maka amplop itu terpaksa Anda berikan karena hak Anda harus diambil. Maka ketika Anda memberi karena ingin meraih hak, semoga dimaafkan. Tapi jangan kemudian senang dengan itu, jangan. Karena ini terpaksa, hal yang terpaksa insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Afan Ibu, termute barangkali Ibu. Ya, alhamdulillah syukuran Pak Ustadz. Afan, Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana kalau kita ditawarin mencari anggota atau peserta jamaah umroh dan dapat 10 orang dihadiahi 1 orang, bisa dipakai sendiri atau dijual kepada orang lain? Apakah ini seperti termasuk riba Pak Ustadz? Syukron. Baik, misal. Saya punya produk. Saya ilustrasikan dulu. Saya punya produk. Saya jualan. Produk saya harganya misalkan 1 juta. Saya minta tolong kepada si A. Tolong A, jualkan produk saya. Kalau sampai nanti kamu bisa menjual produk saya seharga 1 juta, 10 orang bisa beli produk saya saya kasih diskon 10%. Bukan diskon. Saya kasih kamu keuntungan 10% dari produk saya. Tapi minimal 10. Gimana kalau cuma 5? Oh, kalau 5 nggak bisa. Paling saya kasih cuma 20%. 4% atau bagaimana? 2% dan seterusnya. Silakan. Lalu produk itu terjual, dapat 10.
Maka duit yang harusnya saya disetorkan kepada saya 10 juta, setorkan dulu 10 juta. Saya katakan, nih, Anda dapat komisi oleh saya 10%, 1 juta milik Anda. Karena Anda telah berhak untuk mendapatkan, karena Anda telah menjual produk saya. Maka produk tidak harus barang, produk terkadang jasa. Ada suatu lembaga atau travel bureau dan seterusnya. Ngajak Anda, tolong pasarkan travel saya. Kalau Anda kemudian bisa memasarkan 10 jamaah, Anda saya kasih komisi 10%. Jadi dari 10 jamaah dapat 1 kan? Komisi 10%, maka Anda dapat 1. Berarti Anda boleh berangkat umroh. Terserah Anda. Mau Anda yang berangkat atau produk Anda jual ke orang lain. Keuntungan yang saya sudah tawarkan kepada Anda jual kepada orang lain. Sehingga Anda akan dapat uangnya orang lain yang berangkat umroh. Dan itu sepakat dan kebersamaan. Dan tidak ada faktor kecurangan. Halal. Insya Allah. Hadiah berupa kerja. Dia telah mengajak. Dia memasarkan. Maka apa namanya? Ini marketing orang itu. Marketing yang menawarkan. Kenapa? Karena itu halal, bukan riba. Tapi marketing di bank. Dan menawarkan, hai marketing, tawarkan orang-orang untuk bikin kartu kredit. Supaya nanti ada pinjaman, supaya nanti ada pemasukan. Tawarkan, setiap kamu bisa ngerekrut 10 orang, nanti kamu dapat hadiah sekian. Karena ini riba, ditawarkan kepada orang supaya nganggut riba. Dia dapat hadiah. Hadiah dari riba. Haram yang demikian. Tapi syarat. Anda yang menawarkan umroh tadi, tolong. Jangan hanya tergiur dengan uangnya. Lihat. Penyelenggara umroh ini, travel ini bonafide atau tidak. Jujur atau tidak. Bukankah terjadinya penyelewengan akibat seperti itu? Bukankah terjadinya penyelewengan akibat seperti itu? Coba akhirnya banyak orang daftar banget, tiba-tiba duitnya diputar dengan harga yang murah. Lalu ini begini, ternyata ini nakal, lari dan seterusnya. Bukankah kasus itu betapa banyak di negara kita? Tapi pada prinsip kembali kepada hukum Islam, halal. Selama produknya halal, tidak ada manipulasi, tidak ada curang, tidak ada apapun, tidak dinaikkan harga dan seterusnya. Memang ini kebijakan yang sudah ditulis oleh si travel, halal yang seperti itu. Yang kedua, yang memasarkan wajib lihat, ini kira-kira travel ini di dalam pelaksanaannya sesuai sunnah atau tidak? Sesuai hukum Allah dan Rasulnya atau tidak? Bagaimana ini? Kalau ternyata serabutan nggak peduli mau kayak apa nanti ibadahnya. Yang penting saya menawarkan. Yang penting saya dapat komisi sekian persen. Terserah itu pelakunya. Terserah itu perusahaannya. Terserah itu. Yang penting kan saya sudah dapat. Urusan ibadah kan urusan mereka. Anda tahu ibadahnya nggak sesuai contoh Rasul. Anda pasarkan. Oh, Anda berarti mengikuti. Menganjurkan orang bergabung di suatu tempat yang nggak mengikuti sunnah Rasul dalam ibadah. Anda ikut tanggung jawab di situ. Maka hati-hati. Jangan tergiur hanya dengan keuntungan materi, tapi lihat bagaimana proses peribadatannya. Wallahu a'lam. Demikian. Iya, Alhamdulillah, syukur Pak Ustadz. Aku kan ini agak di luar tema mengenai warisan. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah warisan yang bentuknya aset itu harus dijual dulu? Bagaimana jika warisan itu tidak dijual dulu karena memang masih belum ada yang memerlukan? Lalu bagaimana Pak Ustadz? Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, di saat ada seseorang meninggal, maka hendaklah segera selesaikan hukum waris. Segera selesaikan hukum waris. Allah dan Rasul sudah tetapkan. Yang namanya menyelesaikan hukum waris bukan menjual aset segera, bukan. Bedakan segera membagikan waris, beda. Kalau membagikan waris, konotasinya apa? Jual, 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 ada duitnya bagi. Tapi kalau menyelesaikan hukum waris, boleh jadi asetnya belum dijual. Misal contoh, ada 4 orang bersaudara. Laki-laki semualah, berarti mereka punya hak sama. Warisannya 1 rumah. Qadarullah, ibunya masih hidup. Rumah inilah satu-satunya warisan. Meskipun rumah itu kalau dijual harganya 10 miliar. Karena di tempat yang elit misalkan. Maka kalau 4 anak laki-laki itu sepakat,
ayah kita sudah meninggal. Warisannya hanya rumah ini. Sementara ibu masih ada. Kalau rumah ini dijual, kemana nanti ibu? Mengikuti salah satu di antara kita, ibu nggak mau, pengennya sendiri. Masa kita belikan rumah yang lebih kecil, misalkan, yang nggak nyaman, sedangkan rumah ini kita mudah mengontrol ibu. Kita bisa nengok kapanpun, dari sisi manapun. Ini andai kata. Maka 4 orang anak laki-laki sepakat. Ibu, kami telah sepakat. Kami selesaikan hukum waris, tetapi kami belum menjual aset waris. Maka saat itu sepakat anak-anak. Begini cara pembagiannya. Rumah ini adalah milik kita bersama sebagai hak waris. Katakanlah harganya 8 miliar rumah itu. Maka ibu sebagai ibu kami, isi dari ayah kami, mendapatkan bagian 1/8, maka ibu punya hak di rumah ini 1/8. Kalau dinilai dengan uang rumah 8 miliar berarti 1 M, ibu punya uang 1 M di sini. Tapi tidak di 1 M, 1/8 dari aset rumah. Berapa harga rumahnya? Ya itulah nilainya. 1 M sekarang, mungkin nanti dijual bisa jadi naik. Lalu bagaimana anak yang laki-laki? Yang 7 M itu milik anak laki-laki berempat. Berarti bagi 4 setara. Kalau ada perempuan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Lalu keempatnya sepakat. Nih loh, bagian waris kita masing-masing adalah 7/8 dibagi rata. Tiap-tiap kita mendapatkan sama. Bagi 4 dapat sama. Tapi karena rumah ini belum bisa dijual, kami sepakat ini biarkan untuk tempat tinggal ibu sampai ibu nyaman. Halal. Ini namanya menyelesaikan waris. Nggak harus segera dijual. Tapi kalau asetnya banyak, ada rumah ini, ada ruko, ada aset ini, ada tanah, lalu salah satunya ingin dijual, salah satunya ya silahkan aja. Yang penting selesaikan waris, mana yang bisa dijual, bagikan segera warisnya, mana yang belum dijual, selesaikan hukum warisnya, sehingga suatu ketika nanti aset itu terjual, dan memang mau dibagi waris, seperti tadi rumahnya harganya 8 M saat itu. Ternyata setelah ibu wafat, baru kemudian ibu nggak ada. Hak waris ibu yang 1/8 sudah menjadi milik anak semuanya. Semuanya menjadi milik anak. Ternyata dijual rumahnya naik harganya jadi 10 M. 10 M bagi 4. Beres sudah. Demikian yang namanya menyelesaikan hukum waris. Tidak harus segera dibagikan. Demikian wallahu a'lam. Sama halnya dengan kalau kedua orang tuanya sudah meninggal ya Pak Ustadz? Kalau 2 orang sudah meninggal sama saja. Kalau 2 orang sudah meninggal, misalkan ada rumah nih asetnya, tapi qadarullah ditempati salah satu keluarga yang memang merawat ayah dan ibunya sepanjang hidupnya. Yang 3 orang tadi sudah beda-beda, mungkin di kota anu, di kota anu. Lalu pada satu orang tua meninggal, satu keluarga yang tinggal di situ mengatakan, saudaraku, aku kalau sampai rumah ini dijual belum punya rumah. Bagaimana kalau rumah ini jangan dijual dulu sampai saya berusaha untuk bisa beli rumah. Nanti kalau saya sudah bisa beli rumah, silahkan kita jual rumah ini dan mini milik waris bersama-sama. Semua saudara yang lain setuju, halal. Gimana kalau saudara lain ada yang nggak setuju? Ya cari solusi. Bagaimana caranya? Anda yang nggak setuju mau nggak jual beli rumah ini? Supaya laku, nanti uangnya dibagi, atau mau nggak Anda pinjamkan dulu kepada saudara kita, biar dia bisa beli rumah dulu. Kamu kan lebih kaya. Misalkan, ya sudah, kalau begitu kita hitung rumah ini, sekian, harusnya Anda dapat sewakirahan sekian. Maka dari sekian, saya bayarkan sekian persen dari hak waris Anda. Nih, cari rumah. Kalau sudah dapat rumah, kita jual dan kita bagi waris. Berapa kejual harta itu? Si fulan tadi, berapa persen bagiannya dari hak tadi? Maka potong dari hak Anda yang sudah memberikan kepadanya pinjaman. Jadi istilahnya pinjaman. Nah, silakan saja. Ada musyawarah. Intinya, jangan memaksa harus segera. Tapi kalau ada keluarga yang dengan sengaja ingin memiliki rumah itu, nggak boleh dijual. Ini rumah Bapak sudah hadiahkan kepada saya. Nggak boleh. Karena hadiah dalam suatu keluarga, si Bapak, Ibu, ngasih hadiah anak. Kalau anaknya 4, wajib adil semuanya diberi. Kalau cuma 1, hadiah itu dengan sendirinya batil. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz.
tentang kalau kita membuat SIM yang kita miliki sudah habis berlakunya jika tidak bisa diperpanjang kecuali seperti bikin baru. Ada yang menawarkan seperti polisi gitu melalui jalan pintas untuk pembuatan SIM baru tanpa tes praktek dan lain sebagainya dengan pembayaran yang lebih mahal. Apakah itu haram ya Pak Ustadz? Kalau itu sudah menjadi ketentuan dan itu kayak tadi membuat paspor. Kalau yang tadi membuat paspor legal, hanya Jadi memang yang mau cepat sekian, yang mau normal sekian. Itu sudah ditentukan dan itu sudah diatur oleh pemerintah. Halal. Sini, saudara-saudara sekalian, yang mau buat SIM, pengen cepat sekian, tapi yang pengen normal sekian. Ada nggak aturan itu? Nggak ada, Ustadz. Semua aturannya normal, tapi ada polisi nawarin, riswah, tinggalin. Tapi Ustadz, praktiknya kadang-kadang nggak bisa-bisa Ustadz. Sulit Ustadz. Kalau praktek pasti begini, begitu, dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak pernah bisa. Gagal terus, gagal terus. Berarti mereka mempersulit. Dengan tujuan supaya Anda memberi. Anda terpaksa memberi. Semoga dimaafkan. Karena kalau kita mengendari tanpa punya SIM, kita nggak bisa. Allah alam di negara kita memang seperti itu. Allah alam aturannya. Tapi sesungguhnya SIM itu, kalau Anda lihat di negara-negara Eropa, saya pernah berdiskusi ketika ke luar negeri, ke tempat tertentu. Bagaimana? Bikin SIM di sini luar biasa, Ustaz. Harganya mahal, tesnya itu luar biasa, harus ini, dan seterusnya. Kenapa? Supaya disiplin dalam lalu lintasnya betul-betul paham. Baru dikasih license. Melanggar sampai sekarang kita cabut license, dibekukan. Bahkan ada orang yang sampai 5 tahun nggak boleh mengendarai karena dia telah melanggar. Kalau aturan itu ditegakkan benar-benar sempurna, demi Allah, nggak semrawut lalu lintas di negara kita. Para pengendara disiplin, lihat Anda, kayak apa? Ya itu tadi, karena banyak orang yang oknumnya begitu. Dipersulit supaya dapat duit. Akhirnya orang-orang nembak istilahnya. Bikin SIM tapi nembak. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi dosa itu tidak akan terus-menerus. Kalau sudah terjadi dan Anda bertobat, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ada unsur yang kita terpaksa atau yang lain. Yang jelas dosa tetap dosa, tapi dosa Allah gugurkan jika kita bertobat. Gimana Ustadz? Kalau dosanya saya pernah nyogok ketika buat SIM tadi. Ke polisi, sudah terjadi. Anda riba, Anda riswah, Anda menyogok. Dosa itu digugurkan dengan taubatan nasuha. Dan jangan mengulangi lagi hal yang seperti itu. Karena Baik. kok bikin SIM sebetulnya mudah kok, apalagi perpanjang. Atau bisa insya Allah. Sudahlah, luangkan waktu paling sekitar 2 jam, 3 jam. Ya nggak apa-apalah. Daripada Anda pengen nggak luangkan waktu, datang, set, langsung jadi. Tapi dosanya, ingat, dosa lebih berat daripada sekedar nilai materi. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, Afwan Pak Ustadz, boleh berapa pertanyaan lagi Pak Ustadz? 2 pertanyaan lagi, Ibu. Baik Pak Ustadz, ini mengenai haji Pak Ustadz ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz jika setelah pulang haji agak berkurang ibadahnya, bagaimana cara menghidupkan suasana seperti meningkatkan ibadah seperti waktu di haji Pak Ustadz, apakah harus dipaksa ibadahnya Pak Ustadz? Memang Supaya terkadang manusia demikian. Yang patut diketahui, wahai saudara sekalian, mabrur bukan saat Anda haji. Mabrur yang sesungguhnya dinilai Allah adalah bagaimana sepulang haji Anda. Memang terkadang orang habis capek, nggak haji, nggak umroh, yang sama luar biasa giatnya ibadah di sana. Sampai di sini capek, kadang-kadang agak kendor. Yang sholat malam tadinya bisa agak panjang, sholat malam hanya sekedar witir dan seterusnya. Yang tadinya sholat qobliyah ba'diyahnya panjang, agak sedikit cepat karena capek. Dan itu agak lama. Yang penting coba usahakan terus meningkat. Gak ada manusia imannya naik terus seperti itulah. Kata Rasulullah demikian. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun, terkadang datar. Seperti itulah manusia. Yang terpenting bagi kita, berusaha bersungguh-sungguh. Terus di saat turun, usahakan lagi naik. Di saat turun, tambahkan lagi naik. Mungkin futur dari sisi ibadah ini, tingkatkan dari sisi yang lain. Mungkin malas dalam sisi puasa sunnah, karena sudah di sana nggak puasa sunnah. Tingkatkan dari sisi sedekah atau yang lain. Insya Allah, kalau seperti ini, kita semoga tetap dinilai oleh Allah. Dan terus berusaha istiqamah. Terus, betul tadi, paksakan. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Setiap itu paksa. Tapi dipaksakan diri oleh kita, tetap niat kita ikhlas karena Allah. Wallahu a'lam. Semoga penanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk memaksakan diri dan tetap istiqomah
sehingga kemudian ikhlas menjalankan kembali dengan teratur. Amin ya Allah. Rabbal Alamin. Satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz mengenai haji lagi nih Pak Ustadz, bagaimana kalau membeli visa haji yang seharusnya jatah haji reguler itu gimana Pak Ustadz? Tentang itu saya tidak tahu, yang jelas orang-orang yang mengambil hak orang lain pasti dolim. Tapi masalahnya terjadi kadang-kadang kedoliman ini diatur oleh kementerian, oleh oknum, dan seterusnya. Jatahnya yang harusnya untuk reguler dijual untuk yang plus, untuk ini, dan seterusnya. Maka tadi, pembuat undang-undang itu yang akan tanggung jawab di hadapan Allah. Kan kasus itu pernah terjadi kemarin. Sampai di anggota DPR itu, saya ikut menyimak, coba dimarah-marahin itu orang-orang depan. Kenapa Iya, Anda tega banget, ini orang udah puluhan tahun nunggu. Harusnya jatah mereka sekian persen. Kenapa Anda jual sekian persen? Anda tega makan duitnya. Itu pada bengong. Saya saksikan. Betul, saya lihat YouTube-nya. Saya hanya pengen tahu, tidak ingin apapun. Saya hanya cuma dia, innalillahi. Saya hanya bertasbih dan istighfar saja. Semoga ya, saya terjauh dari hal yang seperti itu. Kenapa? Kalau sampai seperti itu diatur, mereka dari pihak yang berkuasa mengatur, sehingga duitnya mengalir ke mereka, jelas ini dosa berjamaah yang membuat aturannya, dan seterusnya. Orang yang terdolimi, ya boleh jadi tertunda, tapi bersabarlah, biarlah Allah yang mengatur. Mereka yang berbuat dolim di dunia, hanya nikmat di dunia. Tapi ingat, pertanggungjawaban. Yang penting kita jangan ikut-ikutan dosa berjamaah. Ingat tadi ayat-ayat sebagai penutup yang saya sampaikan. Di surat 14, surat Ibrahim, ayat ke-21. Lalu di surat 33 surat Al-Ahzab dari ayat 66 sampai 68. Surat Al-Furqan surat 25 ayat yang ke-27 sampai 29. Penyesalan orang-orang yang hanya mengikuti para pembesar, para pemimpin. Zalim diikuti, dibela, untung dunia. Tapi di yaumil akhir menyesal yang tidak pernah ada habis-habisnya penyesalan. Na'udzubillah, subhanallah. Demikian saudara sekalian, sebagai pengingat kepada para jamaah yang mau melumaki lapang rizki dan waktu, insya Allah saya pada bulan Oktober yang akan datang, 2 bulan ke depan, pada tanggal 4 Oktober, insya Allah akan membimbing umroh bersama suatu travel yang namanya Sonatur. Siapa yang mau bergabung, punya kelapangan waktu, mari insya Allah saya akan membimbing bersama para jamaah dalam umroh yang insya Allah berangkat tanggal 4 Oktober. Monggo, bagi yang mau menjabat, yang mau tertarik mendaftar, minta informasi, boleh kepada admin, yaitu Ibu Erni, dari admin Qurrata A'yun. Silakan bisa mendaftarnya, silakan bisa bertanya. Semoga bisa diberikan kelapangan rizki, kelapangan waktu, bersama-sama ibadah kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, berumrah menuju ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada sore hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Pak Baik, Ustadz. Pakai ya, Pak Ustadz. barakallahu fikum untuk Ibu dan untuk para pengurus yang lain. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Saya mohon pamit lebih dulu Ibu. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah semoga Allah ijabah doa Pak Ustadz dan doa kita semuanya. Semoga Pak Ustadz selalu diberi kemudahan dan kelapangan, juga dimudahkan dalam dakwahnya, sehat-sehat selalu. Juga kepada Bapak Ibu semuanya sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan istiqomah kita terus dalam ibadah dan ketaatan serta mengikuti kajian ilmu. Mohon maaf atas khilaf dan segala kekurangan. Untuk bisa lebih detail bisa dilihat di link YouTube yang sudah disampaikan di kolom chat. Terima kasih kepada Sister Erlina, juga jamaah yang sudah men-share undangan, juga rangkuman dari Pak Dadang. Semoga menjadi pahala jariah. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah maghrib. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
kasih Mbak Erni. Syukuran Mbak Erni. Terima kasih Mbak Ya, Erni. sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Erni. Terima Assalamualaikum. kasih banyak Mbak Erni. Terima Dadah, Mbak kasih Erni. Mbak Salam buat Mas Erni. Yusuf. Terima kasih Mbak Erni, Ya, sehat-sehat sama-sama. selalu untuk kita semua. Assalamualaikum. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama, syukron, Mbak Iya.